105,5 FM Pro 2 bareng teman terbaik kamu. Halo teman Pro 2. Nah, seperti yang dijanjikan tadi, kita sore hari ini ada numpang-numpang ya bersama mahasiswa dari UIB. Di sini udah hadir ya, di studio ada Denny. Halo, selamat sore Denny. Halo kakak. Sehat ya sore hari ini? Alhamdulillah. Oke, dari mana kalau boleh tahu? Universitas Internasional Batam. Bukan. Fakultas Hukum. Kegiatannya hari ini Oh, apa? kegiatannya. Hmm. Kegiatannya ini kita hari ini mau akan bahas-bahas tentang izin usaha. Oke, Denny tuh kayaknya udah preparing well ya. Udah preparing. Padahal aku baru nanya kegiatannya sore hari ini ngapain sebelum ke studio gitu. Oh, kakak kurang Kurang ya tentunya. langsung ketawa ya. Oke, di sebelahnya Denny ada Tasya. Halo Tasya. Halo. Kayaknya yang paling agak pendiam ya. Tapi nggak tahu deh, kita belum kenal ya. Tasya dari Fakultas Hukum juga ya? Iya, dari UIB juga. UIB ya. Terus juga ada Nertivia. Halo. Halo Kak. Nertivia dari abis ngapain nih sebelum ke studio? Baru pulang kerja. Pulang kerja. Nah ini mahasiswa UIB ini rata-rata ya memang sudah bekerja ya, bahkan sebelum wisuda. Keren banget sih, karena mereka masuk kuliahnya malam ya. Iya, benar malam. Oke, di sampingnya Nertivia itu ada Ayu. Halo, selamat sore Ayu. Halo semuanya. Ayu sehat ya? Sehat Kak. Oke, nah ini sore hari ini kita mau bahas penerbitan perizinan usaha berbasis resiko bagi UMKM ya. Nah ini agak mantap sih materinya, karena apa? Karena kita ngebahas tentang penerbitan usaha, dimana kalau di Batam ini kan banyak banget usaha-usaha kecil yang memang tuh kita nggak tahu apa keharusan yang kita harus jalani sebagai pengusaha gitu ya. Nah ini Gi mau tahu dulu deh dari pengertian usahanya dulu, siapa yang mau jelasin dulu Mas? Nah, jadi kayak gini. Oke, Kak. dari Nertivia ya. Iya, benar. Hmm. Oke. Mungkin pada tahu ya usaha itu seperti apa. Nah, sebenarnya definisi usaha itu yaitu kayak manusia ini melakukan ataupun menjalankan segala aktivitasnya dengan memproduksi ataupun sebagainya dengan menghasilkan barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, dalam menjalankan kehidupan sehari-hari gitu. Terus mungkin banyak yang berpikir apa sih usaha itu ataupun seberapa banyak sih jenis-jenis usaha. Jadi Betul. jenis usahanya itu bisa dikategorikan menjadi 4. Usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, ataupun usaha besar. Nah, seperti apa sih usaha-usaha dalam 4 ini? Jadi kita bisa mendefinisikan usaha mikro itu usaha yang bergerak di bidang perekonomian dengan perorangan. Nah, kemudian kalau kecil itu lebih melibatkan rakyat kecil, Kak. Oke, berarti Iya. dia agak lebih besar daripada usaha mikro begitu ya? Ya benar, jadi Oke. tujuan dari usaha kecil itu mereka lebih mencari keuntungan dan juga memenuhi kebutuhan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari gitu. Oke. Kemudian ada lagi nih tadi yang disebutkan usaha menengah. Nah, usaha menengah ini dia lebih merupakan suatu kegiatan ekonomi yang biasanya dioperasikan oleh suatu badan hukum ataupun bukan dari anak perusahaan ataupun cabang dari perusahaan gitu. Terus yang terakhir ada usaha besar. Nah, usaha besar ini biasanya dilakukan oleh beberapa badan perusahaan dengan tujuan mencapai tujuan bersama. Nah, ini usaha yang lebih besar. Oke. Jadi seperti contoh seperti BUMN ataupun usaha milik swasta. Memang yang sudah besar ya, Ya, banyak benar. ininya juga ya, anak perusahaannya juga ya. Nah, aku mau nanya, kalau misalnya kita buka satu usaha nih, misalnya kita punya kios jualan something gitu, misalnya kayak minuman gitu. Nah, itu termasuk kategori jenis usaha yang mana? Mikro atau usaha kecil? Lebih ke usaha mikro. Lebih ke usaha mikro ya? Iya, benar. Oke. Soalnya aku masih bingung antara usaha mikro dengan usaha kecil gitu ya. Kalau contoh dari usaha kecilnya? Seperti gini Kak, kalau misalnya usaha mikro itu mereka memiliki modal usaha maksimal 1 miliar. Oh Di gitu. tanah dan bangunan. Oke. Dia ada ketentuannya begitu Iya, ya. benar. Kalau usaha kecil dia modal usahanya itu lebih dari 1 M dengan nominal maksimal 1,5 miliar gitu.
Oke, nanti berarti kita akan bahas lebih lanjutnya lagi ya tentang kategori-kategori usaha ini. Nah, untuk membangun sebuah usaha tentunya kita harus ada izinnya begitu ya. Iya benar. Nah, kalau terkait izin usaha ini bagaimana? Ada yang bisa jelasin? Aku jelasin ya. Dari Tasya ya. Kalau buat izin usaha itu dia suatu bentuk persetujuan atau pemberian izin dari pihak yang berwenang atas penyelenggaraan suatu kegiatan usaha Oke. buat seorang pengusaha atau suatu perusahaan. Oke. Nah, supaya kegiatan usahanya ini lancar, makanya setiap pengusaha itu wajib buat ngurus atau punya izin usaha dari instansi pemerintah yang sesuai sama bidang usaha yang mereka buka. Oke, berarti harus izin ya kalau mau buka usaha. Tapi kalau misalnya usaha rumahan begitu gimana? Harus izin setelah buka berapa lama gitu atau mungkin ada ketentuannya? Tergantung sih usaha rumahnya apa dulu. Biasa orang baru buat izinnya itu contohnya kalau usahanya misalnya mereka menjual makanan, Oh, gitu. mereka buat izin BPOM. Oh iya, karena memang kalau makanan kan memang harus lebih strict ya. Iya. Karena kita harus tahu bahan-bahan yang digunakan apa gitu ya. Nah, ini kalau pemberian suatu izin ke masyarakat ini biasanya kita ngajuinnya itu memang pengusahanya yang ngajuin sendiri atau memang ada ini badan yang memang menawarkan jasa begitu. Jadi kalau misalkan ini ya kayak kalau misalkan dari pengusahanya sendiri dia bisa mengurus izinnya bisa dari pengusaha sendiri. Oke. Karena kalau dari pengusaha sendiri kan dia nggak usah mengeluarkan biaya tambahan. Oke. Tapi apabila misalkan dia memang nggak bisa mengurus izin tersebut, bisa langsung menuju ke notaris ataupun jasa hukum terdekat lah. Oke, itu memang kalau usahanya ya yang bisa dibilang udah besar lah ya. Ya kalau usahanya besar, karena tergantung bidang usaha lagi kan. Hmm. Setiap usaha memiliki izin lagi, izin khusus istilahnya. Oke, nanti kita bakal bahas lagi nih kira-kira jenis-jenis usaha ini ada apa-apa aja gitu ya. Mungkin buat teman Pro2 yang bingung mungkin masih bisa tanya-tanya juga. Mumpung teman-teman masih ada di sini ya, mungkin bisa menjelaskan seputar perizinan usaha ini. Bisa langsung gabung di WhatsApp kita di 0811691552. Jangan lupa kasih nama dan juga lokasi buat teman Pro2 yang mau bertanya ya. Nah, buat teman-teman nanti kita bakal balik lagi ya bahas seputar perizinan usahanya. Masih semangat tentunya? Kayaknya dia ngantuk nih ya sore hari ini ya. Aku kepikiran mau pulang nih. Oke, nanti kita bakal balik lagi dengan Pro2 Pasca Radio Kalbar Station di Pro2. Di numpang-numpang edisi hari ini tentunya ya, mungkin buat kamu yang baru aja bergabung, kita tadi udah banyak bahas seputar perizinan usaha ya. Tadi juga udah dijelaskan usaha itu apa-apa aja, jenis-jenis usahanya apa-apa aja. Nah, kita memang lagi ngebahas penerbitan perizinan usaha berbasis resiko bagi UMKM. Nah, biasanya kalau UMKM ini kan agak kurang awam ya untuk seputar perizinan, apalagi kalau UMKM-nya ya memang bisnis rumahan kecil-kecilan aja. Nah, makanya kita bahas di sini bersama ada Denny, ada Tasya, ada Notivia dan juga Ayu. Halo, selamat sore. Bisa keluarin suaranya dong, kayak lemes kayaknya tadi belum makan sore kayaknya. Atau belum ngopi kali ya? Belum ngopi juga. Apa nervous? Enggak lah. Enggak lah ya, karena udah dikuasai ya. Nah, kita mau lanjutin nih, tadi udah dibahas juga sama Tasya pengertian tentang izin usaha ya Tasya ya. Iya. Nah, aku mau nanya nih, macam-macam jenis izin usaha itu seperti apa sih? Mungkin bisa dijelasin? Nah, jadi di sini aku bakal ngejelasin 5 jenis izin usaha ya. Yang pertama ini wajib banget semua pengusaha punya, itu ada NIB atau yang kita semua tahu itu namanya nomor induk berusaha. Nah, ini tuh identitas si pelaku usaha ini apapun bentuk perusahaannya, mau itu usaha perorangan, badan usaha atau juga badan hukum. Terus NIB ini diterbitin sama lembaga OSS setelah si pelaku usaha melakukan pendaftaran. NIB ini juga berlaku sebagai pengganti dari SIUP, surat izin usaha perdagangan, lalu tanda daftar perusahaan sama surat domisili. Dan selain itu juga NIB ini fungsinya sebagai angka pengenal impor
dan akses kepabeanan. Oke. Selanjutnya kita juga ada izin usaha NPWP. Mungkin semua orang udah tahu ya nomor pokok wajib pajak. Betul. Ini tuh dibuat sama petugas pajak dan diberikan kepada para wajib pajak. Mau itu NPWP perorangan ataupun NPWP badan hukum sebagai alat untuk administrasi pajak sekaligus sebagai identitas. Kalau NPWP pekerja yang tanpa basis juga pasti punya ya? Iya. Abis itu kita juga ada surat izin usaha industri. Nah ini tuh surat yang dibutuhkan sama para pengusaha kecil menengah untuk mendirikan usaha industri. Dulu itu namanya TDI atau tanda daftar industri. Terus sekarang dengan adanya sistem OSS ini cukup dengan SIUI ini sebagai dokumen legalitas atas usaha industri itu. Lalu selanjutnya juga ada surat izin usaha jasa konstruksi. Ini cuma buat usaha konstruksi ya. Oke, berarti per usahanya beda juga surat izinnya ya? Iya, kalau yang SIUI tadi itu kayak buat bidang industri aja, contohnya tuh kayak industri plastik, nah itu pakai SIUI. Nah, yang surat izin jasa konstruksi ini itu wajib dimiliki sama perusahaan bidang jasa konstruksi ini, dan dengan SIUJK ini maka perusahaan tersebut layak untuk menjalankan semua bisnis yang berkaitan dengan proyek konstruksi. Lalu yang kelima ini izin BPOM. Nah, yang kayak tadi aku udah jelasin, izin BPOM tuh biasanya dibutuhkan sama orang-orang yang ngejual makanan. Nah, jadi perizinan BPOM ini izin edar buat produk usaha makanan ataupun produk lain yang layak dikonsumsi. Terus izin BPOM ini diperlukan bagi produk pangan yang diproduksi oleh industri dalam negeri yang lebih besar dari skala rumah tangga. Gitu. Oke, berarti mungkin buat teman-teman Pro2 yang punya usahanya harus tahu dulu jenis usahanya apa ya. Tadi juga udah dibahas jenis-jenis usaha, dan nanti disesuaikan aja izin apa yang mau di-apply. Kalau misalnya ya usahanya di bidang makanan berarti izin BPOM ya? Iya, benar. Oke, nah kita mau masuk ke temanya nih untuk perizinan usaha berbasis resiko. Nah ini penjelasannya bagaimana nih? Siapa yang mau jelasin? Oke, jadi aku mau Dari jelasin Denny ya? Dari Denny. Jadi kalau NIB RBA atau perizinan usaha berbasis resiko itu adalah perizinan usaha yang diberikan oleh pelaku usaha untuk memulai atau menjalankan kegiatan usahanya yang dinilai berdasarkan tingkat resiko masing-masing kegiatan usaha. Dan tingkat resiko ini dia banyak ya, ada dari tingkat resiko rendah, menengah tinggi, sampai resiko tinggi. Jadi setiap bidang usaha memiliki tingkat resiko masing-masing. Misalkan nih kita cuma perdagangan eceran, kita buka toko lah. Kita buka toko itu pasti resiko rendah. Kenapa? Karena kita langsung ke konsumen dan tidak memiliki resiko apapun. Kalau kita dari resiko menengah tinggi, itu seperti kontraktor atau konstruksi. Jadi kita mau bangun gedung nih, bangun gedung, apartemen, perumahan, ataupun misalnya stadium olahraga, itu tingkat resikonya sangat tinggi, maka dari itu dikasihkan menengah tinggi. Kita juga ada skala-skala usaha ya. Skala-skala usaha ini beda lagi. Skala usaha dia ada dari usaha mikro, usaha kecil, usaha besar, dan usaha menengah. Kalau dia usaha mikro dia pasti di bawah 1 miliar rupiah. Kenapa? Karena usaha mikro ini dia lebih ke UMKM. Jadi misalnya kita mau buka toko nih, toko kecil-kecilan, modal dasar cuma 100 juta lah misalkan. Cuma 100 juta kita buka toko bangunan. Itu pasti usahanya mikro. Kalau dia usaha kecil, misalkan kita mau buat kontraktor bisa, kontraktor atau jadi developer. Kita mau developer nih, kita mau mengembangkan suatu lahan atau suatu tempat lah, mau dijadikan misalkan kota industri, mau dijadikan tempat industri lah ya, atau dia apartemen, itu bisa usaha kecil. Kalau dia usaha besar itu misalnya dia buka industri nih, industri pabrik kertas, ataupun dia pabrik karet, ataupun pabrik besi, itu pasti usaha dari usaha besar. Untuk usaha besar ini dia pasti di atas 10 miliar rupiah ya, pasti di atas 10 miliar rupiah. Ya paling kurang lebih ya untuk itu ya, untuk resikonya. Ini kita berasa kayak dengar dosen ya, habis jelasin. Keren banget sih penjelasan dari Denny. Semoga teman Pro2 juga bisa nangkep ya apa yang dia sampaikan ya. Nah, aku mau nanya nih, kira-kira manfaatnya apa tuh untuk pemberlakuan NIB RBA ini? Pertama, dijelasin sama Ayu ya. iya benar. Pertama, manfaatnya itu adalah mengurangi izin
usaha. Dalam OSS RBA ini, izin hanya diperlukan oleh pelaku usaha dengan aktivitas bisnis dengan risiko tinggi. Sedangkan untuk usaha dengan aktivitas bisnis yang memiliki risiko rendah, umumnya tidak memerlukan izin ataupun inspeksi dari pemerintah. Dengan adanya sistem berbasis risiko ini, maka usaha dengan risiko tinggi akan semakin mudah untuk mengurus perizinan berusaha sehingga izin usaha yang membutuhkan verifikasi akan berkurang. Manfaat kedua, memangkas perizinan komersial atau operasional berdasarkan pendekatan risiko. Dengan adanya layanan OSS RBA ini sebagai acuan, penetapan jenis perizinan berusaha dan dibarengi dengan kontrol yang efektif akan menyederhanakan mekanisme perizinan berusaha. Semakin tinggi risiko yang dapat ditimbulkan oleh suatu aktivitas berbisnis tertentu akan berbanding lurus dengan keketatan kontrol dari pemerintah sehingga semakin banyak perizinan yang dibutuhkan. Sebaliknya, apabila aktivitas usaha tersebut memiliki risiko yang rendah, maka perizinan atau inspeksi dari lembaga, instansi atau pemerintah tidak lagi diperlukan. Kemudian, manfaat yang ketiga adalah memangkas biaya yang dikeluarkan. Pelaku usaha seringkali membutuhkan biaya yang besar untuk memulai usahanya. Kondisi ini akan diperburuk dengan tingginya biaya untuk mendapatkan perizinan usaha. Dengan adanya layanan OSS RBA sebagai terobosan terbaru dalam rangka penyederhanaan perizinan berusaha tentu akan memangkas biaya yang kita keluarkan. Kemudian, manfaat terakhir adalah meningkatkan capaian kepatuhan terhadap hal-hal yang memiliki risiko lebih tinggi. Perizinan berbasis risiko diharapkan dapat mengidentifikasikan ketidakpatuhan seperti halnya kemungkinan terjadi risiko terhadap suatu keinginan usaha tertentu. Dengan adanya kewajiban perizinan ini, pemerintah juga dapat memegang kendali penuh terhadap usaha dengan risiko tinggi sehingga tercipta kontrol yang lebih efektif. Oke, nah berarti para pengusaha ini memang bisa menyederhanakan segala proses perizinannya ya dengan pemberlakuan NIB RBA ini ya, betul ya? Kalau yang dari ditangkap sih seperti itu ya. Dan juga selain kita harus tahu juga jenis usaha yang kita miliki itu di kategori apa, kita juga tahu resikonya ya. Kita harus tahu resikonya kayak misalnya tinggi atau rendah begitu. Nah nanti baru dikategorikan untuk pemberlakuan perizinan yang menggunakan NIB RBA ini ya. Iya. Oke, nah ini termasuk pembelajaran terbaru juga ya buat para pengusaha yang mungkin belum mendaftarkan ataupun mungkin belum meminta izin usahanya gitu ya untuk pemerintah gitu ya. Nah ini bagus juga jadinya kita ada pengetahuan tentang ini yang mungkin masyarakat berpikirnya pasti sulit nih perizinan usahanya gitu ya. Padahal belum tahu kalau ada kategori-kategori yang bisa dipilih oleh masyarakat tergantung dengan jenis usahanya. Apalagi sekarang lebih simpel ya, bisa memangkas biaya juga untuk perizinannya. Karena memang kalau usaha itu pasti banyak di Batam ini yang belum melakukan perizinan. Percaya nggak? Pasti, karena kalau misalnya kita usaha rumahan gitu ya, padahal income-nya ya lumayan gitu ya. Tapi kalau ditanya udah melakukan perizinan usaha belum? Pasti banyak yang belum. Iya. Ya nggak sih? Iya. Nah itu gimana tuh caranya untuk menanamkan awareness dari kita ya kepada para pengusaha ini agar mau melakukan perizinan usahanya? Kalau pendapat dari kalian pribadi aja, mungkin dari Denny. Sebenarnya ini gampang sih, karena kalau kita mau mendirikan usaha diperlukan suatu izin yang dimana pemerintah ini dia juga tahu loh, oh aku mau buka usaha makanan, aku pasti punya usaha ini. Kenapa? Karena apabila terjadi pemeriksaan itu juga akan berdampak buruk bagi pelaku usaha itu sendiri. Jadi apabila dia tidak memiliki izin usaha nih, dia membuat makanan, misalkan kue dia ekspor ke luar negeri, Singapura, Malaysia atau sebagainya. Apabila dia tidak memiliki izin BPOM, pasti akan ditangkap, pasti ditangkap. Ya.
Kenapa? Karena setiap kita membuat kue pasti ada bahan bakunya, proteinnya dan lain sebagainya. Itu harus dicatatkan di BPOM, pasti harus. Kalau tidak memiliki pasti ditangkap oleh pemerintah. Kenapa kamu membuat kue ini tidak ada izinnya? Wah, itu akan menghambat juga para pengusaha yang memang keuntungannya mungkin sudah besar, tetapi ketika mau mengembangkan sayapnya ya, misalnya buka franchise di luar kota ataupun ke luar negeri bahkan ya. Nah ini kan akan terhambat ya kalau tidak ada perizinannya. Pasti. Jadi dari sekarang mungkin ya teman Pro 2 yang punya usaha bisa langsung ya mendaftarkan perizinan usahanya sebelum nanti terhambat untuk urusan lain-lainnya tentunya ya. Nah ini nanti kita bakal bahas juga pasti teman-teman pada bertanya-tanya gimana sih untuk mengajukan perizinannya begitu ya. Nanti di segmen terakhir ya, mungkin buat teman Pro 2 yang mau tanya lagi seputar perizinan usaha ini bisa banget di WhatsApp ya di 0816915502. Jangan lupa nama plus lokasi. Kita break lagu dulu ya teman-teman ya. Risiko ya. Nah pasti teman-teman pengen tahu gimana sih untuk pengajuan perizinannya. Mungkin ada yang mau jelasin? Oke, jadi aku langsung jelasin. Dari Denny ya. Dari Denny. Jadi mungkin tadi udah dijelasin sedikit ya sama Tasya ya. Tasya udah jelasin sedikit. Jadi dulu itu kalau kita mau buat perizinan usaha itu pasti TDPSU kan? Pasti TDPSU. Agak ini ya, agak susah ya. Itu agak susah. Kita harus minta rekom dari RT, RT ke RW, RW ke lurah, lurah ke camat, baru dikeluarkan oleh kecamatan. Panjang ya jalannya. Ya, rekomnya itu lama. Oke. Tuh rekom, suratnya dinyatakan oleh RT, lari lagi ke RW, lari lagi ke lurah, lari lagi ke camat. Itu sangat repot sih. Repot banget tuh. Repot dan handphone lah istilahnya. Jadi sekarang udah agak gampang. Kita sekarang bisa diakses ke oss.go.id. Ini kita bisa akses secara online. Online ya. Dia gampang banget, bisa kita akses secara online. Jadi caranya gimana? Ini aku langsung kasih briefing lah ya istilahnya. Aku kasih briefing. Jadi kalau pertama itu kita kan pas opsi masuk itu langsung ketik opsi masuk sekarang. Opsi masuk sekarang dia di bagian bawahnya tulisan daftar. Jadi kita daftarin aja. Tapi kita harus pilih dulu kita UMK atau non UMK. Jadi kalau kita diklasifikasikan sebagai UMK, usaha mikro kecil, itu diklasifikasikannya itu dia modalnya pasti di bawah 5 miliar rupiah. Kalau kita modal usaha di bawah 5 miliar, kita pilih aja tuh UMK. Tapi kalau dia non UMK, modal dasarnya di atas 5 miliar, oh itulah kita non UMK. Sebenarnya sama aja, cuma nanti perbedaannya itu pas nanti tulisnya resiko bidang usaha besar, atau bidang usaha mikro, menengah gitu. Bedanya di situ aja. Tapi kurang lebih sih sama. Habis itu kita lanjut pilih, kita ini perorangan atau badan usaha. Kalau misalkan dia ibu-ibu nih, ibu-ibu buka toko, pasti dia perorangan. Tapi kalau misalnya dia usaha udah besar, dia buka usaha pelayaran atau usaha kontraktor atas nama PT, ya pasti nama PT badan usaha. Sama dia badan usaha ini ada banyak, ada PT, CV, firma, ada persekutuan lagi, banyak lah. Ada juga yayasan. Jadi ini kita harus pilih dulu, kita ini perorangan atau PT. Kalau dia perorangan, badan usaha. Ini syarat-syaratnya pun beda-beda Pak. Kalau dia perorangan, kita cukup KTP, NPWP, nomor HP sama email aja. Udah bisa kita daftarkan NIB-nya. Udah berlaku efektif. Prosedurnya gampang banget, gak susah. Tapi kalau dia badan usaha, otomatis dia pasti perlunya KTP direktur, NPWP, akta pendirian, SK Menkumham, email, dan nomor HP. Untuk akta pendirian sama SK sendiri bisa diurus di kantor notaris terdekat. Itu prosedurnya gampang aja, tinggal data tangan, kita infokan ke notaris bidang usaha yang mau kita jalankan apa, udah selesai. Tanda tangan, SK keluar, selesai, gampang banget. Gak susah. Habis itu kita pilih lanjut registrasi. Pas kita registrasi ini, kita ada dikirimkan ke OTP. Kode OTP untuk verifikasi email di email kita. Udah kita tulis OTP-nya, keluarlah username sama password. Nah ini yang paling penting. Ini bagian paling pentingnya. Setelah kita masuk ke OSS dengan username sama password ini, kita lengkapilah usaha-usaha kita, alamatnya di mana, kecamatan, kelurahan, kota, kabupaten, dan lain sebagainya. Dan kita input bidang usahanya. Jadi tergantung bidang usaha kakak apa lagi. Misalkan nih aku pakai usaha kontraktor bangunan gedung, pasti kodenya 41, 41011. Usaha kantor 41102. Ada juga perdagangan itu kodenya 46 kalau nggak salah. Banyak lah. Jadi Tapi kita tinggal pilih di situ ya. Ya tinggal pilih aja, gampang. Kalau misalkan kalian penasaran, kira-kira nih aku usaha ini kodenya apa? Bisa cek KBLI 2020 di internet, gampang banget. Oke. Sekarang udah sangat gampang sih. Kita bisa Online akses. aja semuanya ya. Online aja bisa diakses.
Jadi bidang usaha kita apa, kita cek kode udah bisa. Nanti dia ada tulis tuh, oh usaha ini mencakupnya apa. Misalnya kode kontraktor, usahanya gini, 41011 bangunan gedung. Nanti usaha perdagangan sekian, apalagi gampang banget, nggak susah kan. Jadi sekarang semua udah dipraktiskan oleh pemerintah. Pemerintah udah buat sistem yang gampang untuk masyarakat. Sistemnya cepat, nggak ribet, dan juga mudah diakses. Sekarang juga jarang error kok. Kalau dulu masih sering error. Sekarang Mungkin karena overload ya. ya karena pas awal-awal itu sebenarnya kan masih sering down lah istilahnya. Mungkin terlalu banyak pelaku usaha yang mau coba-coba, makanya overload. Nah sebenarnya crash lah itu kacau. Tapi sekarang udah enggak, sekarang udah oke. Oke ya. Udah oke. Setelah kita pilih bidang usahanya, kita tekanlah oh kodenya sekian nih. Ketik lanjut, kita isi nama kegiatannya. Misalkan aku kegiatan perdagangan, tulislah perdagangan, lokasi usahanya di mana, modelnya kita berapa. Misalkan nih aku buka usaha makanan, perdagangan makanannya, dan makanan misalkan apa ya, kue-kue, kita input kodenya, tulislah modal tebakan 50 juta atau 25 juta atau 10 juta, bebas, itu bebas aja, kita input aja di dalam. Habis itu kita tulis verifikasi resikonya aja. Kalau misalkan ada perdagangan nanti dia tulis tuh verifikasi resikonya rendah. Nah dia nampaknya dari sana. Makanya kita baru tahu dia resiko rendah, resiko menengah atau resiko tinggi. Setelah itu kita tulislah tenaga kerja siapa. Kalau misalkan ada satu orang, aku aja sendiri. Ketik satu, kita ketik tentang udah NIB terbit. Wih, keren ya. Ini penerbitan NIB-nya setelah kita input atau menunggu lagi berapa? 24 jam atau 3 jam? Enggak, langsung tuh. Wah, keren juga ya. Setelah kita input, kita gak usah tunggu 1 detik, 2 detik, udah kok. Asalkan memang data yang diisi benar ya. Iya, harus benar. Kalau nggak benar nanti pas pengecekan, kacau tuh. Kacau ya. Nah ini gampang sih kalau dari penjelasan Dewi tadi udah cukup jelas ya. Dan aku rasa nggak ada nggak ada alasan lagi buat para pengusaha di Batam ini untuk tidak melakukan perizinannya, karena nanti kita juga sendiri yang rugi ya kalau nggak melakukan perizinan usahanya. Karena sewaktu-waktu ketika ditanya perizinan usaha, ada nggak sih badan yang memang menanyakan perizinan usaha begitu? Mungkin ada setiap 1 tahun sekali atau mungkin berapa bulan sekali begitu. Jadi ini kebetulan dia ada laporan LKPM. Jadi Badan Pengusahaan Penanaman Modal, dia ini ada buat ketentuan terbaru lah istilahnya, LKPM, laporan kegiatan penanaman modal. Jadi setiap per 3 bulan, per triwulan harus ada laporan ke pemerintah. Tapi itu dikhususkan sementara ini untuk usaha dengan resiko usaha besar. Usaha besar ya. Misalkan nih kita mau buatnya ini dia ada orang asing. Jadi dia kan pasti foreign investment. Foreign investment ini pasti dipantau oleh pemerintah pasti. Tapi kalau dia misalnya masih usaha menengah atau usaha rendah, itu pasti aman-aman aja. Tapi ya memang kita harus mempersiapkan ya, siapa tahu usaha kita nanti jadi berkembang, jadi besar gitu ya. Kalau tidak melakukan perizinannya itu rugi kita karena terlambat nanti ya. Iya, sama kalau misalkan dia dari kontraktor, nanti pajaknya berbeda juga kan. Kalau dia tidak ada urus SIUJK, dia biasa pajaknya lebih tinggi. Kalau dia ada urus, pajaknya lebih rendah. Kan lumayan kalau kontraktor. Sekali bangun perumahan atau apartemen kan tinggi tuh, untungnya profitnya banyak. Nanti kalau kena pangkas pajak kan lumayan juga. Betul. Ini pastinya nanti menyangkut ke perpajakan juga ya. Kalau memang kita tidak melakukan perizinan, terus nanti seketika orang pajak datang terus kita nggak ada perizinannya, itu bahaya. Bisa usahanya ditutup mungkin ya? Bisa dibekukan. Dibekukan ya bahasanya. Dibekukan. Wah ini mungkin buat teman Pro 2 bisa jadi informasi juga ya. Jadi harus belajar banyak lah ya tentang perizinan usaha ini, dan memang ya kita harus tahu kategori usaha yang kita jalani apa aja. Dan tentunya pasti orang mau usahanya itu semakin lama semakin besar ya. Nah makanya untuk itu ya jangan lupa untuk melakukan perizinan usahanya. Jadi kita bisa melakukan usahanya dengan hati yang tenang begitu ya. Ketika nanti ada pemeriksaan atau memang ketika nanti mau ekspansi begitu usahanya, ya kita udah ada perizinannya ya. Ini cukup jelas sekali penjelasan dari teman-teman dari UIB ya seputar perizinan usaha. Ini mau tanya deh masing-masing ya, sebagai segmen terakhir ya. Ini kurang lebih 10 menit lagi, kalau bisa mah 2 jam lagi ya kita bahas ini, karena masih banyak banget sih yang memang harus kita pelajari tentang perizinan usaha ini ya. Jadi seorang bisnismen itu tidak hanya memikirkan usaha apa yang akan dia bangun, tapi juga harus memikirkan perizinannya juga ya. Nah, ini mau tanya mungkin dari
Ayu dulu deh ya. Dari Ayu, pendapatnya untuk para pengusaha di Batam. Iya, menurut saya sebelum memulai sebuah bisnis harus dicari tahu dulu apa perizinan yang diperlukan, kemudian dipenuhi izin yang diperlukan itu. Oke, kalau dari Natif ya? Kalau menurut saya ya mungkin karena kita ini mahasiswa hukum ya, jadi kita pandang dari segi hukumnya. Nah, Indonesia ini kan negara hukum nih, jadi pemerintah sudah keluarkan peraturan baik dalam undang-undang ataupun peraturan pemerintah mengenai perizinan. Jadi alangkah baiknya pengusaha-pengusaha untuk mematuhi peraturan yang ada. Nah, seperti yang kita tahu kalau untuk manfaat perizinan ini sebenarnya untuk kepastian hukum dan juga memberikan perlindungan kepada pengusaha sebagai pemohon dari perizinan itu. Oke. Kalau dari Tasya, bagaimana menurut Tasya? Kurang lebih sama sih kayak teman-teman, karena perizinan usaha ini kan sebagai kepastian hukum buat para pengusaha, apalagi kalau ada sengketa atau kasus nanti sama usahanya kayak gitu sih. Oke, dari Denny kayaknya udah mikirin kata-kata yang bagus nih. Enggak lah, aku akan ambil kesimpulan. Oke, kesimpulan. Kesimpulan dari semua teman-teman kita. Wah, oke. Jadi sebenarnya perizinan usaha ini penting ya, penting bagi semua pelaku usaha. Di mana jika ada perizinan usaha dapat berjalan lebih lancar, efektif dan maksimal. Di mana dengan perizinan usaha ini juga dapat untuk menghindari sengketa-sengketa yang akan timbul di kemudian hari. Dan pemerintah juga telah membuat serangkaian peraturan dan membuat sistem atau server untuk para pelaku usaha untuk memudahkan agar perizinan usaha dapat berjalan dengan efektif dan efisien tanpa harus ribet-ribet. Jadi kapan lagi kita langsung input aja, langsung kita langsung kita buat aja lah ini BRBA ini perizinan usaha ini, nggak usah neko-neko, nggak usah ragu lah, nggak usah diragukan. Daripada nanti kita malah mau ekspansi begitu, tapi terkait perizinannya belum ada jadi terkendala ya. Pasti terkendala. Oke, terima kasih buat teman-teman dari UIB yang sudah memberikan pendidikan ya, bisa dibilang apa namanya, informasi yang berharga juga ya untuk para warga Batam yang mungkin para pengusaha ini yang masih belum awam seputar perizinan yang mungkin dipikirkan dulu pasti sulit nih ngurus izinnya gitu ya. Padahal ada cara yang mudah tadi ya, bahkan online aja di rumah aja udah bisa urus perizinan usahanya. Dan ini penting tentunya selain untuk perpajakan juga untuk mengembangkan usaha kita ke depannya juga ya. Terima kasih buat teman-teman dari UIB, dan sore ini mau lanjut kemana lagi? Pulang ya? Oke, apa? Gak ada jadwal kuliah malam hari ini? Enggak Gak ada ya? Setuju. Udah sudah setuju ya, Pak. Keren banget ya. Terima kasih kehadirannya di Pro 2, dan besok ada lagi tentunya ya dengan materi yang berbeda ya. Oke, terima kasih buat Denny, Tasya, Ayu, dan juga Natif ya. Terima kasih juga buat teman Pro 2 yang sudah mendengarkan dari tadi. Lagi mau closing juga, ada lagi mau infoin untuk azan sholat maghrib dari Batam dan sekitar pada pukul 17:58. Jadi dari sekarang udah bisa siap-siap buat kami menjalankan ibadah sholat maghrib. Bagi pamit, jangan lupa selalu jadikan generasi muda yang sehat